Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kali ini kita dapat berjumpa di dunia matematika, khususnya di logika matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bentuk-bentuk argumen, yaitu modus ponen, modus tolen, silogisme hipotetik, silogisme disjungtif, silogisme konjungtif, silogisme konjungsi, simplifikasi, tambahan, dilema konstruktif, dan dilema destruktif. Selanjutnya akan dibahas mengenai pembuktian argumen yang lebih kompleks dengan menggunakan bentuk-bentuk argumen yang telah kita pelajari sebelumnya. Pembuktian dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pembuktian langsung dan pembuktian tidak langsung. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang validitas pembuktian langsung. Misalkan diberikan argumen sebagai berikut. Premis pertama yaitu R atau S. Premis kedua yaitu jika R maka T, dan premis ketiga yaitu negasi T. Konklusinya adalah S. Apakah invalid? Untuk menentukan invalid atau tidak, kita perlu pembuktian. Bagaimana langkah-langkah pembuktian? Langkah-langkah pembuktian sebagai berikut. Pertama, kita tulis premis pertama yaitu R atau S. Kita tulis premis pertama. Langkah kedua, kita tulis premis kedua yaitu jika R maka T. Menggunakan kaidah premis kedua. Langkah ketiga, kita tulis premis ketiga yaitu negasi T. Premis ketiga. Oke. Langkah selanjutnya kita perhatikan pernyataan pertama. Langkah pertama yaitu R atau S. Pernyataan ini ekuivalen dengan jika R maka S. Kita tulis di sini langkah keempat. Jika negasi R maka S, menggunakan ekuivalen dengan pernyataan pertama. Langkah kelima yaitu kita perhatikan pernyataan keempat. Pernyataan keempat yaitu negasi R maka S. Bentuk ini ekuivalen dengan negasi S maka R. Bentuk ekuivalen ini diperoleh dari kontraposisinya. Baik, kita tulis di sini. Langkah kelima, negasi X maka R. Diperoleh dari langkah 4 dengan kaidah kontraposisi. Langkah ke-6, kita perhatikan pernyataan 5 dan pernyataan 2. Kita tuliskan di sini pernyataan 5 yaitu negasi S maka R. Jika negasi S maka R. Dan pernyataan kedua yaitu jika R maka T. Kedua pernyataan ini dapat diperoleh suatu konklusi dengan menggunakan silogisme hipotetik. Yaitu konklusinya yaitu jika negasi S maka T. Baik, kita tuliskan di sini. Jika negasi S maka T. Diperoleh dari pernyataan 5 dan pernyataan 2 melalui kaidah silogisme hipotetik.
Dan selanjutnya, langkah ketujuh. Langkah ketujuh kita perhatikan langkah keenam dan langkah ketiga. Kita tuliskan langkah keenam yaitu negasi. Jika negasi S, maka T. Dan langkah ketiga itu T. Langkah ketiga itu negasi T. Bentuk dari pernyataan ini dapat diperoleh konklusi dengan menggunakan modus tollens, yaitu diperoleh konklusi S. Kita tulis di sini S. Diperoleh dari pernyataan 6 dan pernyataan 3 dengan kaidah modus tollens. Dari langkah-langkah berikut ini diperoleh konklusi S, dan dari argumen ini konklusinya juga S. Jadi terbukti argumen ini valid. Dalam validitas pembuktian langsung banyak langkah-langkah yang bisa digunakan. Untuk kali ini saya akan membuktikan pernyataan ini menggunakan langkah-langkah pembuktian yang lain yang berbeda. Langkah pertama, seperti yang itu, kita tulis premis pertama, yaitu F atau S sebagai premis pertama. Dan kita tulis juga jika F maka T sebagai premis kedua. Dan kita tulis langkah ketiga, negasi T sebagai premis ketiga. Bagaimana langkah keempat? Untuk langkah keempat, mari kita perhatikan pernyataan kedua dan pernyataan ketiga. Di sini pernyataan kedua yaitu jika F maka T. Dan pernyataan ketiga yaitu negasi T. Dengan menggunakan modus tollens akan diperoleh konklusi yaitu negasi F. Kita tulis di sini. Negasi F diperoleh dari pernyataan kedua dan ketiga dengan kaidah modus tollens. Langkah kelima, kita perhatikan langkah pertama. Langkah pertama ini ekuivalen dengan negasi F. Jika negasi F, maka S. Diperoleh dari langkah pertama dengan kaidah ekuivalen. Langkah keenam dapat kita lihat dengan pernyataan kelima dan pernyataan keempat. Dari pernyataan kelima dan keempat, kita bisa menggunakan modus tollens. Kita tulis di sini langkah kelima yaitu negasi F maka S. Dan langkah keempat yaitu negasi F. Dengan modus tollens diperoleh konklusi yaitu S. Kita tulis di sini S. Dari langkah 5 dan langkah 3 menggunakan modus tollens. Dari argumen ini dan langkah-langkah ini diperoleh konklusi yang sama yaitu S. Jadi terbukti langkah-langkah pernyataan ini valid. Apakah langkah-langkah ini boleh? Boleh. Mana yang dapat Anda gunakan? Anda dapat menggunakan langkah-langkah yang Anda suka. Baik.
di sini saya akan memberikan contoh lain yang berkaitan dengan validitas pembuktian langsung. Contohnya yaitu jika P atau Q maka R sebagai premis pertama, dan premis kedua yaitu negasi R, premis ketiganya jika T maka Q diperoleh konklusi negasi T. Apakah argumen ini valid? Mari kita buktikan. Langkah-langkah pembuktiannya. Pertama, kita tuliskan premis pertama yaitu jika P atau Q maka R diperoleh dari premis pertama. Langkah kedua yaitu kita tuliskan premis kedua yaitu negasi R. Langkah ketiga kita tuliskan premis ketiga yaitu jika T maka Q. Premis ketiga. Untuk langkah keempat kita perhatikan langkah 1 dan langkah 2. Langkah 1 yaitu jika P atau Q maka R, dan langkah kedua yaitu negasi R. Dengan menggunakan modus Tholen, pernyataan ini mempunyai konklusi yaitu negasi P atau Q. Kita tuliskan di sini negasi P atau Q diperoleh dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 dengan modus Tholen. Langkah kelima. Langkah kelima kita lihat langkah keempat. Langkah keempat ini X negasi P atau Q ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ini diperoleh dari langkah 5, ini diperoleh dari langkah 4 dengan kaidah ekuivalen. Oke, next langkah ke-6. Langkah ke-6 kita perhatikan langkah ke-5. Langkah ke-5 ini dapat kita selesaikan dengan kaidah simplifikasi sehingga mendapatkan konklusi yaitu negasi Q diperoleh dari langkah ke-5 dengan kaidah simplifikasi. Oke, langkah ke-7. Nah, langkah ke-7 kita perhatikan langkah ketiga dan langkah ke-6. Langkah ketiga, jika T atau jika T maka Q. Dan langkah ke-6 yaitu negasi Q. Berdasarkan modus Tholen akan diperoleh konklusi yaitu negasi T. Kita tuliskan di sini negasi T diperoleh dari langkah ketiga dan langkah ke-6 menggunakan kaidah modus Tholen. Oke. Konklusi pada argumen ini dan ini sama. Jadi argumen ini valid. Pembuktian yang kita lakukan tadi adalah pembuktian langsung. Suatu argumen dikatakan valid secara logis jika premis-premisnya bernilai benar dan konklusinya juga benar. Jika ada konklusi bernilai salah, maka paling sedikit ada satu premis yang bernilai salah. Sekian penjelasan saya tentang validitas pembuktian langsung. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan, tetap di dunia matematika.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.